Halo guys, kalau kalian salah satu karyawan di industri software engineering di tahun 2025, kalian pasti aware soal layoff yang kejadian di seluruh dunia akhir-akhir ini. Well, gue salah satu orang yang impacted sama layoff tersebut. Hooray! Maka dari itu, sekarang gue gabut, karena gue belum dapat kerjaan lagi dari semenjak di layoff sama Flip di awal tahun. Dan kalau dilihat dari seberapa saturatednya market software engineering, terutama di bagian backend web sekarang, gue pengen pivot ke sektor lain sih. Sektor yang jauh lebih sulit, dengan demand yang tinggi tapi supply yang rendah. Gue ngomongin soal sebuah fokus di programming yang butuh skill matematika dan seni. Dan dilihat dari seberapa jagonya gue di matematika, dan seberapa bagusnya gambar gue, clearly, gue perlu kerja keras buat bisa mastering bidang ini. Jadi yang gue maksud apa sih? It's none other than graphics programming. Apa sih graphics programming? Sini, lu lihat dulu game-game ini. Tekken, Cyberpunk, Star Rail. 3 game ini tuh enak dilihat, tapi kita coba ambil Star Rail deh. Lu pernah nggak kepikiran mau coba bikin game anime kayak Star Rail, terus pas lu download model waifu kesukaan lu, terus lu masukin Unity, tiba-tiba jadinya jadi 3D model yang kelihatan anime aja nggak cukup, masih ada yang kurang. Tapi apa? Nah, yang nyari tahu apa yang kurang ini, itu kerjaannya graphics programmer. Obviously there is more, tapi ini udah hampir 1,5 menit dan gue masih di intro. Tapi apa sih yang bikin graphics programming itu susah? Graphics programming itu salah satu bidang yang masih lumayan demanding pemahaman hardware lu secara low level, karena most of the time graphics programmer itu berurusan sama program yang harus jalan secara high performance, contohnya video game. Dalam satu frame, di video game dengan resolusi 1080p, itu ada 2 juta kali proses yang harus jalan. Kenapa? Karena jalannya per pixel. Belum lagi, game itu biasanya at least 60 fps. Berarti dalam 1 detik, kita harus ngejalanin 2 juta proses itu sebanyak 60 kali. Makanya, graphics programming itu most of the time lu akan berurusan sama GPU. Dan programming di GPU itu super duper berbeda sama programming di CPU yang biasa kita lakuin. Ditambah lagi, bahasa programan yang masih jadi standar untuk graphics programming sekarang itu C++. Ya kurang lebih itulah penjelasan gue tentang apa itu graphics programming. Mendingan kita masuk ke actual videonya sekarang. Jadi salah satu temen gue, this dude over here, lagi ikut les gambar. Dan salah satu tugasnya itu bikin gambar kayak gini. Dari sini gue terinspirasi untuk membuat sebuah art piece yang mirip, tapi pakai skill graphics programming yang udah gue pelajarin selama ini. Jadi kita coba breakdown dulu gambar dia supaya kita bisa tahu apa aja yang kita perluin. Di sini kita bisa lihat kalau objek yang kena cahaya itu terang dan objek yang ketutupan itu gelap. Berarti kita perlu yang namanya diffuse lighting. Dan kita juga bisa lihat setiap objek itu ada bayangannya. Berarti kita juga perlu nge-calculate shadows. Dan terakhir kita butuh 3D model sebuah ruangan. Gue lagi feeling artsy hari ini, jadi gue mulai dari bikin 3D model ruangannya dulu di Blender. Three modelnya kelar. Dan sekarang gue tinggal load model ini ke rendering engine yang gue buat. Harusnya tinggal ganti ini aja sedikit, terus save, run programnya, and what the fuck. Oke, sip, modelnya udah ke load. Tapi ya as you can see, ini cuma putih doang semuanya. Biar detailnya kelihatan, kita harus selesaiin masalah pertama kita, yaitu diffuse lighting. Biar lebih simple, modelnya gue hilangin dulu, terus gue ganti sama bola ini. Sekarang bola ini masih boring banget, karena kita masih belum ada apa-apa di sini. Yang kita mau adalah bagian yang disorot sama lampu. Let's say lampunya tuh dari sini. Itu berarti bagian sini terang, tapi bagian yang nggak kena lampu ini gelap. Jadi gimana caranya bikin kayak gitu? Pertama, kita harus tahu dulu lampu itu ngarahnya kemana. Kita bisa tahu hal itu cuma dengan ngurangin posisi lampunya sama posisi titik yang kita mau. Setelah kita udah tahu lampunya ngarah kemana, kita cuma perlu nyari tahu apakah lampunya searah dengan normal atau enggak. Beruntungnya, ada sebuah fungsi yang bisa ngebantu kita untuk ngelakuin itu, yaitu dot. Kenapa? Karena ketika fungsi ini diisi dengan 2 vektor yang udah normalize, hasilnya tuh akan selalu 1 kalau misalkan searah, dan 0 jika bedanya 90 derajat. Lebih dari itu semuanya negatif. Dengan arah lampu yang kita dapetin tadi, kalau misalkan kita dot sama normalnya, kita dapat informasi apakah titik tersebut searah dengan lampunya atau enggak. Habis itu tinggal kita kali sama warna lampu yang kita mau, dan kita bakal dapat efek lighting yang lumayan menarik untuk dilihat. Teknik ini namanya Lambert diffuse. Tapi kalau misalkan kita lihat referensi kita, shadingnya tuh nggak sehalus ini. Gambar yang kita punya sekarang itu nggak ada feeling sketsanya. Buat ngasih feeling sketsa kayak gitu, kita harus pahamin lagi cara kerja dari fungsi dot yang tadi kita pakai.
Tadi kan gue bilang kalau misalkan Sarah dia 1. Terus kalau misalkan beda 90 derajat itu bakal 0. Apa yang terjadi kalau misalkan bedanya tuh cuma 45 derajat? Nilainya berapa? Yang pasti nilainya itu adalah sekitar 0 sampai 1. Jadi main 0, sekian lah gitu. Supaya nggak halus, kita bisa kasih logic sesimpel if nilai dot kurang dari 0,5, nilai dot kita isi sama dengan 0. Else nilai dot kita isi sama dengan 1. Jadinya nggak ada transisi pakai 0, sekian lagi. Nilai dotnya kalau nggak 0 ya 1. Kita bisa tulis logiknya manual atau pakai fungsi step, sama aja. Dan sekarang kelihatannya kayak gini. Looks good enough. Kalau kita apply shader ini ke model ruangan kita, it looks nice, tapi banyak detail yang hilang. Kayak ini meja nih nggak kelihatan kayak meja. Kita perlu outline. Buat nambahin outline, kita perlu lakuin edge detection. Bayangin gue punya kotak 3x3 kayak gini. Abis itu kita scan tiap pixel dari gambar kita, dan kita kali sama nilai dari kotak kita sesuai posisinya. Dan hasilnya kita jumlahin. Sekarang kita lakuin hal ini ke seluruh pixel di gambar kita. As you can see, sekarang gambar kita berubah jadi outline doang. Ini namanya Sobel Edge Detection. Dan kotak ini namanya kernel. Lu bisa ganti-ganti nilai di dalam kernel ini dan lu bakal dapat efek yang menarik. Kayak contoh kalau misalkan kernelnya gue ganti kayak gini, terus gue apply ke image kita bakal jadi ngeblur. Balik ke outline kita, yang perlu kita lakuin cuma gabungin kedua gambar tadi supaya kita dapat outline yang kita mau. Sekarang lebih kelihatan kayak sketsa, and to be honest, gue lumayan suka. Tapi sebenarnya masih ada satu lagi, bayangan. Kalau lu lihat di referensi kita, objek yang nutupin objek lain, itu ada bayangannya, tapi di kita nggak ada. Buat nambahin bayangan, kita harus ngelakuin shadow mapping. Buat ngedapetin pixel mana aja yang harus ada bayangannya. Dan kalau misalnya kita udah punya kayak gitu, tinggal kita gabungin lagi, and now it's done. Personally, gue ngerasa this looks nice. Dan jadi bahan belajar yang bagus buat gue. Tapi ini pun sebenarnya masih nggak perfect. Karena kalau lu perhatiin outline di guling ini, kalau gue gerakin kameranya, outline-nya tuh berubah sebenarnya. Terus shading di kasurnya pun sebenarnya gue nggak terlalu suka. Tapi gue nggak tahu gimana cara benerinnya, so now it's a feature.